Selamat siang, Ibu Lei. Selamat siang juga Bu Maria. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu, Ibu bagaimana kabarnya? Baik juga, Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin berdiskusi mengenai apa saja yang akan Ibu lakukan selama coaching. Santai saja ya, Bu. Jangan merasa terbeban ya, Bu. Ya, Nah, yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian. Kemudian pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Alma Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari coach. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan saya, Bu, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan kali ini? iya, oke Bu. Rencana saya sih Bu, yang ingin saya kembangkan kompetensinya yaitu tentang ini Bu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga Bu. Seperti itu. Siapa mah? Selanjutnya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya. Secara spesifik ya Bu, mungkin secara spesifik kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga Bu. Ya, kedua. Iya. Terakhir Bu, indikator apa yang menunjukkan tercapainya tujuan pengembangan yang diinginkan dalam coaching kali ini? Saya ingin ya Bu, coach saya tersebut dia bisa menemukan solusi lah Bu dari permasalahannya, ataupun dia bisa menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya Bu, seperti itu Bu. Oh iya, demikian dulu Bu praobservasi kali ini. Silahkan Ibu lakukan coachingnya terhadap coaching Ibu ya. Nanti kita berbincang lagi setelah Ibu melakukan coaching kepada coaching Ibu. Iya Bu, oke Bu, terima kasih Bu ya buat Iya, sama-sama. arahannya. Oke, makasih Bu. Baik, oke. Shalom, selamat siang Pak Steve. Bagaimana kabarnya hari Selamat ini? siang. Terima kasih kabar hari ini. Puji Tuhan, saya sehat, dalam keadaan yang sehat. Ya. Bagaimana dengan Ibu Lady? Puji Tuhan juga Pak Steve, saya sehat. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya Pak Steve. Amin, amin. Amin. Nah, bagaimana Pak Steve? Sepertinya Pak Steve ada yang mau dibahas dan diperbincangkan dengan saya hari ini. Oke. Apa ada yang merupakan topik pembicaraan yang akan disampaikan oleh Pak Steve dalam pertemuan kita saat ini Pak Steve? Oke. Iya Ibu Lady. Jadi saya ingin ingin berbincang-bincang dengan Ibu Lady tentang proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, Bu. Oke, begitu ya Pak Steve. Nah, boleh sekali sih Pak Steve. Nah, kemudian apa yang bisa saya bantu? Mungkin kaitannya dengan proses pembelajaran Pak Steve di kelas ya, seperti itu ya. Selanjutnya, apa Pak Steve harapkan dengan pertemuan pada perbincangan kita saat ini? Nah, begini Bu, saya sebenarnya bingung dengan anak didik saya. Kenapa anak didik saya itu masih ada yang tidak suka berdoa Iya, begitu. dan
tidak sungguh-sungguh juga mereka ketika dalam pelaksanaan ibadah. Ada yang hanya bermain dan tidak menghargai akan ibadah, padahal di setiap rutinitas pada pagi hari, bahkan siang hari, saya selalu mengingatkan untuk anak didik selalu berdoa sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan. Seperti itu, Ibu Lei. Begitu ya Pak Steve. Sekarang boleh Pak Steve ceritakan apa yang sebenarnya Pak Steve alami saat ini dan situasinya seperti apa? Nah, begini Bu, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang nilai agama dan moral. Pada saat kegiatan rutinitas di luar sekolah, di mana ketika saat bertanya kepada anak tentang siapa yang suka berdoa dan rajin beribadah, hanya sebagian kecil yang menjawab melakukannya. Ada juga anak yang mengatakan kalau dia lupa untuk berdoa ketika bangun tidur, mau makan atau ketika mau tidur, dan pada melakukan perjalanan, pada saat mereka akan melakukan perjalanan. Dan yang sangat memprihatinkan sekali bagi saya yaitu ada salah seorang anak yang mengatakan kalau dia dilarang oleh orang tuanya untuk berdoa ataupun beribadah. Ketika saat itu saya merasa sedih dan prihatin dengan keadaan ini. Kenapa ya kita seorang pengikut Kristus atau mempunyai agama orang Kristen, masih ada yang tidak mau untuk taat beribadah. Nah, bahkan tidak suka untuk berdoa. Ataupun pada saat beribadah ada yang anak-anak yang hanya bermain dan tidak fokus dalam pelaksanaan ibadah. Padahal ketika beribadah itu sebenarnya kita sedang menghadap Tuhan. Jadi jadi saya inginkan mendapatkan solusi dari permasalahan ini, Bu. Kira-kira bagaimana yang harus saya hadapi anak-anak seperti itu dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dari anak-anak tersebut. Iya, seperti itu ya Pak Steve. Jadi dari sini saya bisa menangkap ya Pak Steve, permasalahan yang Pak Steve hadapi itu ada anak-anak yang lupa untuk berdoa ya, bahkan hanya bermain di saat ibadah berlangsung. Dan juga ada bahkan yang paling paling wow, bagaimana begitu ya sebenarnya Kristen, ada orang tua yang melarang anaknya untuk beribadah ataupun berdoa ya Pak Steve. Iya. Wow. Jadi ini menjadi permasalahan tentunya ya di dalam proses pembelajaran dari Pak Steve. Bagaimana dengan nilai agama dan tentang moral tersebut, begitu ya Pak Steve? Iya, boleh. Menurut Pak Steve, apa yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi ya Pak Steve? Bisa jadi faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi adalah lingkungan. Faktor lingkungan dari peserta didik. Lingkungan yang tidak mendukung anak-anak, bahkan juga ada pihak keluarga yang seperti itu, berlaku seperti itu. Hal itu sangat penting ya Bu. Iya. Supaya nantinya ada dukungan dan dorongan sepenuhnya. Mungkin ada perubahan dari peserta didik itu, mungkin dari keluarga. Ya, jadi lingkungan ya, faktor lingkungan ya Pak. Nah, kalau begitu situasi seperti apa yang Bapak harapkan untuk anak-anak didik Bapak? Nah, karena menurut saya berdoa dan beribadah itu sangat penting bagi anak sejak dini. Maka saya mengharapkan dan merindukan mereka tahu apa yang sebenarnya menjadi manfaat dalam beribadah dan ketika berdoa, supaya mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam, takut dan hormat akan Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan lewat beribadah dan berdoa. Betul ya Pak Steve. Nah, menurut Pak Steve, apa yang bisa membuat hal itu terwujud ya? Nah, mungkin dengan cara saya membangun relasi, komunikasi yang baik, yang lebih baik dengan anak-anak, agar orang tua atau wali melakukan komunikasi yang baik dengan anak-anak dan orang tua mereka,
Mungkin seperti itu ya, untuk mengenal Iya. permasalahan seperti ini ya Bu. Iya. Nah, dari permasalahan yang Bapak hadapi ya, apa ide atau mungkin berupa gagasan begitu Pak Steve sebagai rencana ke depannya yang akan Pak Steve lakukan? Ya. Saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya agar nantinya pembelajaran saya itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Iya, benar sekali ya Pak Steve. Iya, Begitu. baik. Salut saya. Jadi, menurut Bapak, untuk mencapai nilai pembelajaran agama dan moral itu, anak-anak ini tentunya mereka harus dengan secara baik ya, agar anak-anak tersebut bisa suka berdoa, taat beribadah, dan juga supaya ada dukungan penuh dari orang tua, wali ya Pak Steve. Program pembelajaran apa yang harus dipersiapkan dari Pak Steve? Jadi kalau menurut saya, untuk mencapai nilai agama dan nilai moral anak itu lebih baik mungkin kita mempelajari dengan kita mengajarkan anak ini belajar dengan metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Supaya ketika mereka belajar tentang arti dari beribadah dan berdoa yang sesungguhnya boleh sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat juga bakat dari mereka. Dengan begitu harapan pembelajaran akan tersampaikan dengan baik dan bisa sampai dalam hati dan pikiran mereka. Oke. Nah, apa yang bisa memastikan hal itu berjalan dengan baik ya Pak Steve? Ya, mungkin saya akan membangun komunikasi dengan orang tua dan berkolaborasi untuk mendorong dan mensupport anak didik agar taat beribadah juga dan berdoa, karena lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh penting. Iya, betul. Nah, masih ada lagi Pak Steve? Nah, kemudian saya juga tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan mereka agar supaya taat dan setia, mempraktekkan cara beribadah dengan baik dan rajin berdoa setiap saat ketika berada di luar maupun di dalam sekolah. Seperti itu. Iya. Jadi apa yang akan Pak Steve lakukan setelah perbincangan kita saat ini? Nah, saya akan merubah metode pelajaran yang saya tentang pendidikan agama dan moral dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, dan saya akan membangun komunikasi baik dengan orang tua lewat berkolaborasi untuk bekerja secara bersama-sama mendorong peserta didik dan memberikan pemahaman lebih lagi tentang arti dari beribadah itu dan manfaat dari berdoa sebagai juga bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Kapan waktunya Pak Steve untuk melakukannya, untuk merealisasikannya? Secepatnya. Mungkin ya minggu depan saya akan merealisasikan. Sebelumnya saya juga akan menyusun dulu terlebih dahulu rencana pembelajaran yang berdiferensiasi kemungkinan hari ini. Iya. Nah, menurut Pak Steve, siapa saja yang perlu dihubungi? Yang pertama, otomatis kita harus menghubungi dulu pimpinan sekolah, kemudian rekan sejawat dan orang tua wali, seperti itu. Tentunya seperti itu ya Pak Steve. Nah, bagaimana Pak Steve memastikan hal ini bisa berjalan dengan lancar? Tentunya dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, saya rasa dan saya yakin ini dapat berjalan dengan baik, Ibu Le. Iya, amin. Sekarang siapa saja yang perlu dimintai dukungan oleh Pak Steve ya? Tentunya pimpinan sekolah sebagai bentuk laporan, kemudian rekan sejawat, orang tua wali murid untuk membantu bekerja sama dan murid itu sendiri agar rencana ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan berhasil demi untuk anak didik kita, Ibu Le. Oke, wow, bagus sekali Pak Steve. Terima kasih, Ibu Le. Pendapatnya saya salut, apresiasi sangat saya Pak Steve. Kita perlu berkolaborasi ya antara satu lainnya itu Pak Steve. Karena dengan berkolaborasi, hal yang berat pun pasti akan menjadi ringan ya Pak Steve. Iya, benar sekali, Bu. Iya. Jadi, apa yang menjadi kesimpulan dari Pak Steve dalam perbincangan kita saat ini? Nah, kesimpulannya dalam hal permasalahan yang saya hadapi tentang murid-murid saya yang tidak
begitu taat beribadah, saya sudah mendapatkan jalan keluarnya, Bu. Pertama, saya akan mengubah metode pembelajaran saya, kemudian saya akan membangun relasi dan komunikasi dengan orang tua wali, dan saya akan mengingatkan anak-anak supaya tidak bosan-bosan beribadah dan juga berdoa, karena di dalamnya ada maksud dan faedah yang memiliki manfaat yang besar. Biasa Pak Steve, luar biasa. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak Steve dengan lancar. Amin. Tetap semangat dalam berjuang demi masa depan anak didik kita ya Pak Steve. Iya. Dengan pantang menyerah, tetap berpikir positif, dan juga tetap berharapan kepada Tuhan ya Pak Steve. Iya. Untuk jauh. Nah, lagi nih Pak Steve. Itu ya Pak. Oke, terima kasih Ibu Lady sudah menemani saya berbagi curhat hari ini. Saya merasa lega dan mendapatkan solusi ketika berbagi dengan Ibu Lady. Mungkin Ibu Lady ada sedikit masalah jaringan, tapi sekali lagi saya berterima kasih atas kegiatan pembicaraan kita di hari ini ya Ibu Lady. Ya, sama-sama Pak Steve. Terima kasih. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi ya Pak Steve. Iya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sukses Pak Steve. Selamat siang Ibu Lei, apa kabar Bu? Selamat siang juga Ibu, kabarnya baik. Bagaimana dengan Ibu? Baik Bu, luar biasa baik. Nah, jadi Ibu sudah selesai melaksanakan coaching ya? Ya Bu, barusan saya selesai dalam pelaksanaan coaching tadi. Bagaimana Bu, lancar? Iya, syukur puji Tuhan lancar Bu, lancar bersyukur. Baik Bu, luar biasa. Nah, karena Ibu sudah selesai melaksanakan coaching, nah ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih ya Bu. Jadi ini diskusi pasca observasi yang telah Ibu laksanakan tadi. Oh iya Bu, iya Bu. Oke. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana performa Ibu terkait kompetensi coaching dan terkait pelaksanaan coaching pada coaching? Setelah saya melakukan kegiatan coaching tadi ya Bu, saya menilai diri saya sendiri. Mungkin menurut pendapat saya Ibu, saya merasa sudah melaksanakan atau melakukan coaching tersebut berdasarkan alur tirta ya Bu. Menurut saya sih Bu, saya sudah mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan sesuai dengan alur tirta. Jadi mulai dari saya menentukan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi masalah dari si coach tersebut. Selanjutnya ketika saya menelaah rencana dan aksi juga tanggung jawab dari si coach tersebut, sepertinya saya sudah melakukan proses coaching itu Bu, sesuai dengan alurnya. Seperti itu Bu. Jadi saya. Oh iya Bu, jadi menurut Ibu, Ibu sudah melakukan coaching berdasarkan alur tirta ya Bu? Iya. Gitu ya Bu? Ya seperti itu Bu. Oke baik. Bolehkah saya menyampaikan sedikit mengenai pengamatan yang saya lihat tadi terhadap coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Iya boleh Bu, silakan Bu. Oke. Jadi dari hasil pengamatan saya ini ya Bu, proses coaching berjalan lancar, komunikasi antara Ibu dan coach bersama dengan si coach, kemudian tadi juga sudah berjalan sesuai alur tirta juga Bu. Nah Ibu sudah berusaha menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dan saya juga melihat
si coachingnya juga merespon pertanyaan-pertanyaan ibu tadi. Saya lihat di sini prinsip coachingnya sudah ada, Bu. Jadi itu menurut saya, menurut pengamatan saya ya Bu, prosesnya sudah berjalan dengan baik, bagus dan luar biasa, Bu, lancar. Nah, jadi sekarang setelah mendengar hasil pengamatan dan saya, bagaimana menurut Ibu? Iya. Iya, iya. Makasih sebelumnya, Bu. Nah, setelah mendengar pemaparan hasil pengamatan dari Ibu sendiri berdasarkan coaching yang sudah saya lakukan tadi ya, Bu, saya merasa senang tentunya karena apa yang saya lakukan sudah berdasarkan alur tirta seperti itu, Bu. Tapi ya, Bu, saya merasa masih ada kekurangan. Mungkin saya masih perlu banyak latihan coaching, Bu. Mungkin ketika berlatih coaching lagi dengan rekan-rekan saya, seperti itu, Bu. Oh, oke, oke. Nah, sekarang setelah selesai coachingnya, adakah rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya? Iya, pastinya ada sih, Bu, rencana tindak lanjut saya, yaitu saya akan tetap terus berlatih coaching ya, Bu, agar nantinya saya lebih dimampukan lagi untuk menggali bahkan untuk mengeksplor ide-ide dari si coach saya ya, Bu, sehingga dia si coach tersebut dia bisa menyelesaikan Makanya dia bak coachingnya setiap mana? masalahnya sendiri. Kemudian saya juga akan selalu tetap berlatih membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Oh, luar biasa, Bu. Nah, sesi kita hampir selesai nih, Bu. Kira-kira apakah ada yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin tidak ada lagi sih, Bu. Cukup jelas ya semuanya, Bu. Oke, baiklah, karena sudah tidak ada, terima kasih ya Bu Mulai untuk kesempatannya. Jadi kita akhiri saja pertemuan kita pasca observasi ini. Semoga tetap semangat terus, Bu, belajar dan terus berlatih ya. Iya. Semangat Ibu Lei. Oke, terima kasih juga, Bu. Terima kasih banyak. Selamat siang, Bu. Selamat siang Ibu Lei.